Episode Raw hari ini diinterupsi oleh laporan spesial dari DX. Mereka berpromo ala-ala presidensial dan mereka menyampaikan beberapa klarifikasi terkait teguran dari stasiun TV untuk WWF karena beberapa promo mereka yang agak kelewat batas minggu lalu. Mereka menyebut beberapa kata kasar hanya akan disebutkan pada saat siaran Warzone di jam malam. Hey, watch your mouth. Ini juga candaan satir terhadap isu Bill Clinton, presiden Amerika saat itu yang terlibat kasus perselingkuhan. I did not have sexual relations with that woman. I did not sleep with that young intern. As a matter of fact, I was up all night. Raw hari ini disiarkan langsung dari Indianapolis, Indiana. DX membuka Raw malam ini. Mereka datang dengan kostum patriotis Amerika seperti sedang mengkampanyekan sesuatu. Yang saya notice di sini, Triple H sudah tidak dengan tongkatnya lagi. Tampaknya cedera lututnya sudah pulih. Shawn membuka promonya dengan menyebut Mike Tyson dan Stone Cold Steve Austin. Secara bergantian mereka seperti nge-hype pertarungan Tyson versus Austin yang mereka inginkan terjadi di WrestleMania. Biarkan mereka bertarung katanya, dan sebagai bagian dari demokrasi mereka mendorong semua penonton mengikuti mereka berteriak let them fight. Let them fight! Let them fight! Austin keluar, face to face terjadi dan Austin mengapresiasi Shawn yang support pertarungannya lawan Tyson untuk terjadi, dan Austin yakin ia akan mudah mengajar Tyson. Ia menekankan adanya Tyson bukan berarti Shawn akan lolos. Austin akan tetap mengincar Shawn setelah itu. Kapanpun kita akan match, WWF title akan jadi milikku katanya. Dan dia akan mengalahkan siapapun yang dia mau. That's the bottom line. Because I said so. Dan Shawn terdiam. Setelah iklan, Chainsaw Charlie hadir membawa alat-alat hardcore-nya untuk match melawan temannya sendiri, Cactus Jack. Sebelumnya diperlihatkan mereka tengah berbincang dengan Jim Ross dan intinya mereka akan match no disqualification dengan respect di malam ini. We may go out together. Cactus Jack kemudian muncul membawa senjata yang lebih banyak lagi dari tempat sampah, and it's gonna be a party. Di awal match langsung terjadi di stage ramp, kemudian berlanjut ke ring. Cactus Jack menguasai sejak awal. Di tengah match, Cactus Jack memberi Charlie kesempatan untuk memukulnya dan ia tidak menyia-nyiakannya. Setelah iklan, match dilanjutkan. Charlie menguasai di ramp dan siap membanting Cactus Jack di atas meja, tetapi di reverse backdrop ke tempat sampah. Lanjut Mandible Claw. Charlie pingsan dan Cactus Jack lanjut melompat dari Tintantron untuk menghempas ke dalam bak sampah itu. Wasit ngecek dan memastikan hasil match, tetapi New Age Outlaws hadir dan mendorong bak sampah itu hingga terguling padahal masih ada orang di dalamnya. Don't you dare do that! Petugas dan beberapa pegulat ikut ngecek kondisi Terry Funk dan Foley di dalam dan mereka terlihat khawatir. Suasana terlihat mencekam. WWF menarasikan momen ini seolah-olah Billy dan Road Dogg sudah kelewat batas. Vince terlihat mengobrol serius dan New Age Outlaws merasa bersalah. Ada kekhawatiran yang real terlihat di sini. Saya rasa memang saat ini WWE menunjukkan sisi reality dari acara WWF di Attitude Era. Kayfabe dan kenyataan dileburkan jadi satu. Dan tim medis terlihat serius mengurusi mereka dan bahkan Sunny menangis. Seolah-olah ini situasi yang nyata dan di masa itu memang ini terasa nyata. Di situasi seperti itu malah ada chaos nih. Soalnya beberapa pegulat babyface sudah tidak tahan untuk menghajar Billy dan Road Dogg atas ulah mereka. Dan ambulans pun segera membawa Foley dan Funk ke rumah sakit. Man, we will keep you updated. Road Dogg dan Billy memberikan alasan mereka melalui backstage promo. Ada raut penyesalan di wajah mereka dan Road Dogg bilang awalnya mereka melakukan itu ya karena ingin mendapatkan reaksi besar demi kekuatan karakter mereka di WWF. Untuk itu mereka harus melakukan sesuatu yang besar dan mereka tampak menyesalinya. Lalu Shawn dan Helmsley datang. Shawn bilang kalau hal yang mereka lakukan tersebut punya kesamaan dengan apa yang DX lakukan belakangan ini. Helmsley menekankan perbuatan kalian sudah benar katanya. Kalau kalian tidak melakukan hal itu, mungkin kalian yang dihajar seperti itu. Kata DX, mereka sudah melakukan hal yang semestinya dan DX mendukung mereka. Ini jadi momen awal gabungnya New Age Outlaws ke faction DX. By the way, segmen hardcore tadi memakan waktu cukup banyak dan Raw berakhir. Warzone lanjut. Badass Billy Gunn siap bertanding ditemani Road Dogg. Ia akan melawan Owen Hart untuk European Champion.
Match berjalan cukup seru, namun saat Owen berhasil sharpshooter, DX keluar untuk menonton dan Road Dogg lanjut menghajar Owen, match diskualifikasi. DX pun ikut serta menghajar Owen. Owen dikeroyok habis-habisan di atas stage ramp dan Helmsley lanjut mendorong Billy dan Dogg untuk melempar Owen seperti sebelumnya untuk membuktikan statement mereka di WWF. Untungnya saat mereka akan melempar di stop petugas dan wasit. Setelah itu, Jim Ross menelpon Michael Cole yang sedang berada di rumah sakit untuk melaporkan update kabar Cactus Jack dan Terry Funk. Dan ia belum dapat update yang signifikan dan akan melaporkan lagi nanti. Mosh dari Headbanger siap akan melawan Mark Mero. Saat Sable akan turun, ada yang memberinya coklat. Mero kesal dan merebutnya dan membuangnya. Sable dianggap mencuri spotlight-nya dan ia diusir. Dan Mero memanggil asisten yang akan mendampinginya sekarang. Ia sebut sebagai The Beautiful People Maryland. Ya, itu Goldust. Seperti yang diduga, Goldust membantunya dan Mero memenangkan match. Promo belakang layar, Windham dan geng NWA-nya ditanya apakah berani match one-on-one lawan mantan partnernya Bradshaw. Windham dengan penampilan lamanya ini meremehkan Bradshaw. Ia bilang kalau ia mau tag team karena ia bangga berdamping dengan NWA Champion. Bradshaw dengan marah bilang dia akan cari siapapun itu yang penting bisa match lawan Windham. Selanjutnya WWF memperkenalkan seorang pegulat yang hadir kembali dengan karakter baru bernama Tiger Ali Singh. Ia disebut sebagai seorang konglomerat dari India yang punya style seorang petarung dan mengidolai seorang Muhammad Ali. Kemudian Nation of Domination menemani Farouk untuk siap match melawan Chains ditemani oleh DOA dan Shamrock bersama Ahmed Johnson. Ini bagian dari build up 5 lawan 5 di No Way Out. Di tengah match, Cole melaporkan melalui telepon kalau Vince McMahon dan beberapa petugas hadir di rumah sakit dan kabarnya Terry Funk sudah sadar, tapi Foley masih belum siuman dan akan diupdate lagi nanti. Kama tidak sengaja memegang kaki Farouk. Farouk mengira Kama sengaja dan Nation mencoba melerai mereka. Wasit lanjut menghitung hingga 10. Farouk count out, Chains menang. Farouk kesal, kemudian ia pergi sendiri saat Kama masih kesal juga. Well, dikit lagi bubar dah tuh. Sebelum off, Farouk menekankan posisinya sebagai leader dan meminta semua untuk patuh kepadanya dan mereka berpose juga pada akhirnya. Setelah iklan, geng NWA masuk untuk tag team match melawan Bradshaw dan tag team partnernya. Siapa itu? Flash Funk. Di match ini terlihat ex-member Blackjack sudah tidak lagi menggunakan nama sebelumnya. Sekarang menjadi Barry Windham dan Justin Bradshaw. Di momen ending match, Bradshaw yang akan double team bisa menendang Windham dan meng-clothesline Jarrett dan pin. Ia bisa menang dengan usahanya sendiri, tapi endingnya tetap dikeroyok dan diciderai. Setelah itu, Jim Ross mengupdate telepon dari Michael Cole. Ia terdengar panik karena seperti baru saja ada kekacauan yang terjadi di sana dan ia bilang polisi baru saja tiba dan sinyal Cole terputus. Michael, can you hear us? Ada apa yang terjadi? Selanjutnya, salah satu karyawan WWF yang bernama Wing Collins mengumumkan bahwa penjualan tiket WrestleMania 14 sudah dibuka tadi pagi dan banyak yang terlihat mengantri dan tiket yang disediakan terjual habis dalam waktu singkat. Katanya buat yang tidak dapat tiket bisa nonton pay-per-view. Tiba-tiba lampu mati dan Kane muncul. Kane naik ke ring dan berpose, terus Paul Bearer lanjut memerintahkan Kane untuk menunjukkan sedikit rasa neraka tempat Undertaker berada ke Wing Collins. Ia lanjut nyekek dan Vader hadir menyela. Yang menantang Kane untuk bertanding di No Way Out. Ia bilang ia akan memadamkan api Kane sekarang juga dan Vader semprotkan pemadam kebakaran ke wajah Kane dan Kane pergi. Ya, memang benar, api tidak bisa dilawan dengan api. Lawanlah api dengan alat pemadam kebakaran. New Age Outlaws kembali hadir dan kali ini Road Dogg dischedulkan akan melawan Stone Cold Steve Austin. Sebelum masuk, Austin langsung rusuh, ia menghajar keduanya. Saat match baru mulai langsung diskualifikasi karena Billy Gunn. Stunner dilayangkan dan DX hadir mengganggu dan Stone Cold dikeroyok dan dipasung. Austin tidak berdaya. Tiba-tiba Cactus Jack datang. Tampak ia masih menenteng tiang infus dan itu menunjukkan kekacauan di rumah sakit tadi adalah karena mereka berdua kabur dari sana. DX bubar dan Terry Funk masih dengan baju pasiennya menunggu di bawah. DX berhasil kabur dan Austin mengejar mereka. Austin terus masuk lagi dengan membawa kaos DX dan merobeknya. That's the statement he makes and Warzone berakhir. Semakin panas menuju No Way Out nih.
Episode Raw selanjutnya, Sunny yang cosplay jadi Marilyn Monroe bernyanyi Happy Birthday. Melalui opening ini, WWF mengucapkan ulang tahun ke veteran legend WWF Fred Blassie yang berulang tahun yang ke-80. Kemudian WWF menayangkan apa yang terjadi di ending minggu lalu saat Austin dikeroyok DX. Dan Raw hari ini disiarkan taping dari Evansville, Indiana, dan ini adalah episode Raw Go Home Show sebelum No Way Out. Stone Cold hadir di pembuka. Ia membawa sebuah kantong putih dan ia mulai dengan mengungkapkan kekesalannya terhadap ulah Shawn kemarin. Ia bilang di No Way Out ia ingin melakukan sesuatu terhadap DX. Kemudian ia memanggil DX, tapi DX hanya muncul di layar. Shawn mengejeknya dan bilang betapa menyedihkannya Austin minggu lalu. Dan ia menekankan bahwa dirinya lah yang memimpin di sini, bukan Austin. Jadi jangan sok-sokan. Dan kalau mau dia di No Way Out, ya harus ngikut katanya lah. Dan Shawn bilang, kalau kau mau aku keluar, kasih aku alasan yang kuat biar aku kesana sekarang. Stone Cold bilang dia punya sabuknya Shawn dong. I got your belt, son. Come out here and get it. Shawn hanya nyengir karena dia tahu sabuknya ada di kantongnya. Pas dicek ternyata isinya mainan. Sabuk WWF-nya ternyata sudah dibawa Stone Cold. DX kaget. Stone Cold bilang kalau mau title-nya kembali, Shawn harus menemui Stone Cold di ring malam ini dan meminta Stone Cold baik-baik. Buat yang nanya, kan biasanya sabuk dibawa China. Kenapa China nggak pegang dari awal? Ya, saya berasumsi mereka baru datang jadi belum sempat mengeluarkannya dari tas. Berikutnya, Sunny hadir sebagai ring announcer. Legend of Doom melawan Jeff Jarrett dan Windham. Di tengah-tengah match, Bradshaw hadir dengan penuh emosi. Ia mengejar geng NWA dan dapat menghajar Rock and Roll Express. Dan Legend of Doom menang karena diskualifikasi. Pierre dari Quebecers akan match lawan Henry Godwins. Feud ini di-build up di acara Sabtu WWF Shotgun Saturday Night. Phineas tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memukul Pierre dengan ember besi dan Henry Godwin menang. Di belakang layar, China datang ke Los Boricuas dan ia ngomong bahasa Spanyol. Saya tidak paham, tapi dari gesturnya, China minta tolong sesuatu terkait dengan Steve Austin dan Savio Vega minta duit. Kalau ada duit mah beres. Setelah iklan, Brian Christopher hadir untuk tag team bersama Pantera. Lah kok bisa? Kan kemarin Lawler mengajar Pantera ya kan? Ternyata Pantera sempat tidak sengaja mengampas Taka, partner tag teamnya dalam sebuah match, dan sekarang mau tak mau Pantera tag team dengan Brian. Taka hadir bersama luchador Aguila. Match high flying yang menghibur, Brian Christopher dan Pantera menang dengan kecurangan ala heel. Setelah iklan, komentator tengah menyambut penonton, tiba-tiba lampu padam. Kane datang. Paul Bearer berpromo untuk nge-high feud Kane dengan Vader. Karena Vader sering bilang it's time, it's Vader time. Paul Bearer memperlihatkan jam dinding yang terbakar dan itulah yang akan terjadi pada Vader. Paul lanjut menekankan ke penonton, jangan ada yang berharap Undertaker akan muncul di No Way Out karena Undertaker sudah tidak akan ada lagi dan match Vader vs Kane diresmikan. Raw berakhir. Warzone dimulai. Ken Shamrock dan Chains dari DOA bersiap tag team melawan Farouk dan The Rock. Semua antek-antek mereka hadir menemani, siap-siap chaos lagi dah. Saat Rock berpromo, penonton berteriak Rocky suck. Genetic cloning. Deja vu ya? Ia lanjut mengejek semua penonton dan menyombongkan dirinya. Di tengah match, chaos terjadi di bawah. Saat wasit sedang fokus ke arah bawah, The Rock menghantam kursi ke Shamrock dengan cukup keras. Lihat nih. Dan Farouk lanjut pin dan menang. Shamrock marah besar, ia bahkan membanting wasit dan ia sudah tidak fokus lagi, bahkan dia nggak sengaja membanting Chains dan rekannya mencoba menenangkannya kembali. Tampaknya pukulan ke kepala cukup membuatnya kehilangan akal. Berikutnya, WWF menayangkan highlight press conference WrestleMania 14 beberapa hari yang lalu. Stone Cold, Shawn hadir di sini dan diumumkan oleh Vince bahwa Stone Cold akan melawan Shawn Michaels di main event WrestleMania 1998 dan Mike Tyson juga terlibat. Ia akan jadi special enforcer. Mike Tyson akan bertugas mengawasi match di bawah ring sebagai wasit kedua. Selayaknya pertarungan olahraga, mereka berpromo dan saling menjatuhkan satu sama lain dalam sambutan mereka. Vince bangga dan Mike Tyson cukup bersemangat. Selayaknya debat capres, mereka saling sanggah dengan argumen satu sama lain. Shawn membela Tyson dan Stone Cold berapi-api. Di akhir, saat Shawn merendahkan Austin, Austin langsung menuju Shawn dan face to face dan sempat mencengkeram wajahnya. Tyson mencoba memisahkan dan scene ini jadi headline di beberapa media berita. What a year in the past.
Setelah iklan, diperlihatkan China bersama Los Boricuas tengah mencari-cari Stone Cold. Mereka mencari ke semua tempat tapi belum ketemu. Sementara di ring, Steve Blackman sedang atraksi tongkat sebagai bagian dari entrance-nya dong. Raycon dari Truth Commission siap melawannya. Saat match baru berjalan, Jack Hill hadir melalui podium yang turun dari atas ke bawah. Selayaknya pidato pemimpin sekte, ia asik ngomong saat match berlangsung. Ia hadir di WWF untuk menyebar kedamaian katanya, tetapi di WWF dia harus menyebarkannya melalui kekerasan. Maka dari itu ia akan membuat kekerasan lebih besar dari yang lain. Ia bilang juga kalau ialah yang mengubah Kurgan dari pegulat style korporat biasa menjadi seorang monster yang kuat dan bla bla bla. Sementara itu Steve Blackman menang submission dan Jack Hill terlihat kesal. Udah ngomong panjang lebar timnya malah kalah, malu-maluin. Dan Jack Hill lanjut memarahi Raycon dan mencaci mereka berdua dan Raycon ditampar tapi ia tidak bisa apa-apa. Setelah iklan, New Age Outlaws hadir dan mereka ingin melakukan hal yang menyenangkan seperti minggu lalu. Kemudian mereka mengeluarkan bak sampah lain dan menunjukkan fitur-fiturnya seolah-olah mempromosikan produk furnitur. Note the exterior body paint. Untuk menekankan maksud mereka memperlihatkan apa yang terjadi minggu lalu dan mereka lanjut melemparkan bak sampah tersebut jatuh ke bawah. Mereka membuat sebuah rekonstruksi dengan boneka-boneka di dalamnya yang diibaratkan seperti Foley dan Fang. Kemudian mereka mengumumkan bahwa Cactus Jack dan Chainsaw Charlie akan mereka hadapi di No Way Out. Pencarian China dan Los Boricuas dilakukan. Mereka berpencar dan Los Boricuas masuk ke sebuah ruangan dan dengan cerdik Stone Cold datang untuk mengunci mereka semua di ruangan tersebut. China pun kesal. Selanjutnya, Goldust siap match one-on-one dan terlihat Miro dan Sable serta Luna menemani. Goldust akan menghadapi Thrasher dari Headbanger. Diinfokan bahwa Headbanger akan melawan Miro dan Goldust di No Way Out. Ini bagian dari match hype mereka. Karena fans terlalu fokus ke Sable, Miro mengusirnya. Di tengah match, Sable kembali masuk dan fans senang. Terlihat Sable marah ke Luna. Goldust tidak fokus dan Sable menamparnya. Thrasher bisa roll up dan menang. Sable bikin timnya kalah dan ia menampol Luna. Apakah Sable masih bersama Miro? Setelah iklan, DX masuk. Mereka siap konfrontasi dengan Stone Cold dan Shawn ingin titlenya kembali. No Way Out yang akan diselenggarakan di Texas, ia bilang bahwa di pay-per-view tersebut, DX dan New Age Outlaws akan bertanding melawan Stone Cold, Cactus Jack, Chainsaw Charlie, dan Owen Hart. 4 lawan 4. Itu akan jadi main eventnya. Shawn mengikuti mau Stone Cold. Ia meminta dengan baik-baik kepada Stone Cold untuk keluar dan mengembalikan sabuknya. So get your ass out here, please! Austin keluar, ia membawa title. DX malah turun dan New Age Outlaws datang dan Stone Cold dikepung. Saat Austin lengah, China ambil sabuk WWF. Tiba-tiba Cactus Jack keluar dari bawah ring dan Chainsaw Charlie menyusul dengan gergajinya. Tinggal satu lagi. Itu dia, Owen Hart datang. 4 lawan 4 siap meletus di No Way Out. Semakin excited menuju pay-per-view No Way Out of Texas in your house. Sunday